Sobat Blaster, di sini saya akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1041. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, setelah libur 1 minggu nih, yang ditutup dengan kekalahan luar biasa dari Big Mom melawan duo Torao dan Kid. Akhirnya kita masuk lagi ke One Piece untuk chapter 1041 ini yang wadaw juga nih kayaknya. Oke ya, kita langsung saja dimana chapter ini akan berjudul Komurasaki. Ya emang bener lah ya, saya sampai ngecek ke awal kemunculan dari Komurasaki ini di chapter 928. Karena setahu saya, Oda Sensei ini dia nggak pernah bikin 2 judul chapter yang sama persis. Dan ternyata benar saja, di chapter 928 itu mempunyai judul Introducing the Oiran Komurasaki. Ini mirip kayak waktu di chapter 1000 lalu yang judulnya sangat mirip dengan chapter 1 tapi tidak benar-benar sama. Ya nggak bikin judul chapter kayak Fight Part 1, Part 2 gitu lah ya di One Piece ini, ya namanya juga Oda Sensei, aduh. Dimana di cover story kali ini diisi oleh Pudding Chuan yang memukul Niji dan juga Yonji karena dia dulunya suka membuli Sanji. Waduh, ternyata muka kaget yang diperlihatkan Pudding di cover story chapter-chapter lalu adalah dia ingin balas dendam kepada kedua kakak Sanji ini. Nah, dimana di awal chapter dimulai dengan bagian dari Momonosuke dan Yamato lagi nih, yang di akhir chapter lalu Momonosuke berkata kalau Zunisa ini adalah nakama dari Joy Boy. Tapi ya jelas saya seharusnya tidak akan langsung menjelaskan secara lengkap di bagian Zunisa ini karena pasti mungkin akan disiapkan untuk penutup dari Wano Kuni. Namun di sini Momonosuke berkata hal yang sangat mencengangkan. Ternyata jurnal dari ayahnya yaitu Oden itu tidak lengkap, alias Oden merobek halaman paling penting dalam jurnalnya tersebut, yaitu halaman mengenai Pulau Loftel. Wah, ini seharusnya menjadi ultimate dari jurnal milik Oden tersebut, tapi malah dirobek sama Oden juga. Kenapa ya dia merobek hal tersebut? Dengan ini semua kembali ke netral lagi nih. Ya buat yang anggap Yamato nggak akan join nakama karena dia udah tahu tentang Loftel dan semacamnya. Ternyata dia pun masih belum tahu, gengs. Wadaw, ini kayaknya udah fix banget sih. Dia makin penasaran dan akhirnya bakal ikut ke bajak laut topi jerami. Atau kira-kira malah Momonosuke nih yang ikut? Nah, coba tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar. Tapi dengan dihilangkan satu lembar dari jurnal Oden ini, entah Oden yang merobeknya atau jangan-jangan ada orang yang sudah membacanya dan dia yang merobek bagian tersebut. Wah, ini juga nih semakin mencurigakan. Lanjut, di sini diperlihatkan Orochi yang terperangkap di atap-atap dari ruangan karena akhirnya Komurasaki menunjukkan identitas aslinya kepada Orochi. Alias Komurasaki adalah Hiyori. Aduh, kasihan banget nih si bangsat Orochi ini. Dan tepat seperti yang dikatakan juga, tapi di spoiler cuma ditunjukin gitu doang. Ya padahal judulnya Komurasaki, tapi di spoiler cuma diperlihatkan kalau Komurasaki ini mengatakan jika dia adalah Hiyori. Ya mungkin kita harus tunggu versi scanlation ya, kan gak mungkin cuma gitu doang. Tuh judul chapter aja udah Komurasaki. Dan lanjut berpindah ke Sipino, di mana dia mendapatkan perintah baru dari Gorosei bahwa Luffy si topi jerami harus dibunuh secepatnya, eliminate immediately. Wah, ini nih yang sebelumnya Robin sekarang tiba-tiba ke Luffy Sencho. Kalau gini ceritanya sih, Sipino bakal jadi ikutan masuk ke konflik utama dari cerita Wano karena ngincer dari Sencho kita secara langsung nih. Tapi ya sepertinya tetap aja sih ini bakal terjadi nanti setelah Luffy kecapean lawan Kaido dan barulah si Pinol ini bakal benar-benar gerak. Wah, emang organisasi bangsat sih untuk para Chipperpol tersebut. Di sini kita juga mendapatkan beberapa hal yang terjadi di Onigashima seperti keadaan dari Jinbei, Nami, Usopp, dan Zoro nih. Wah, penasaran sih bagaimana ya keadaan dari Zoro lagi karena terakhir dia terlihat sudah berdarah-darah dan terlihat terjatuh juga. Lagi-lagi kita harus nunggu versi scanlation-nya. Udah 2 chapter nih, keadaan dari mereka ini cuma diperlihatkan sangat sekilas banget.
Nah, di sini pula kita mendapatkan sedikit flashback dari Kaido, di mana dia mengingat ketika pertama kali dia bertemu dengan Big Mom di umurnya, yang waktu itu Kaido masih berusia 15 tahun. Di situ Big Mom berkata, "Saya Lin Lin, wanita yang akan menjadi raja dari lautan ini." Ini cukup lucu ya, karena menyebutnya The Woman. Dan kalau tidak salah, beda usia antara Kaido dan Big Mom ini ada di 9 tahun. Kaido sekarang 59 dan Big Mom di 68 tahun. Yang berarti pada saat Kaido 15 tahun, usia Big Mom ada di 24 tahun. Pantas saja ya, Big Mom memanggil Kaido seperti adik kandungnya sendiri. Tapi flashbacknya hanya sampai di situ saja. Karena kembali ke Luffy Senchou lagi, akhirnya dia kembali menggunakan Gear Force-nya di Snakeman. Itu pun untuk menyerang Kaido dan dia menggunakan teknik baru yang bernama Gomu Gomu no Hydra. Sampai berkata, "Aku tidak akan berhenti sampai aku kehabisan tenaga. Aku benar-benar akan menendangmu dari Wano Kuni." Wadaw, Kaido yang udah kesakitan dihajar Luffy sebelumnya, di sini masih aja bisa bangun lagi. Ini gila banget sih kemampuan dari Kaido tersebut, dan ketahanan tubuhnya sangat-sangat ultimate sekali. Jadi makin bingung nih gimana ya ngalahin Kaido tersebut. Nah, hal itu juga jadi mengingatkan saya ketika Oda di interview pada tahun 2016 lalu, di mana saat itu Kaido baru pertama kali diperkenalkan. Di situ Oda berkata, "Luffy masih belum bisa mengalahkan orang kuat pada saat itu, dan saya pula tidak tahu bagaimana Luffy akan mengalahkan Kaido nanti. Pasti para audiens atau pembaca saya bakal tidak suka dan tidak setuju jika alasan Luffy mengalahkan Kaido hanyalah karena Luffy punya tinju yang kuat saja. Luffy dan saya harus menemukan solusinya seperti apa." Nah loh, siapa nih dari kalian yang pinginnya cuma gebok-gebok doang, karakter utama sudah pasti kuat dan pasti menang begitu saja? Setelah Oda aja, sang autornya malah bingung gimana cara ngalahin Kaido, dan tidak mungkin bisa dengan cara yang begitu doang. Karena sejujurnya saya sendiri sampai masuk Onigashima dan sekarang pun masih belum kebayang nih gimana cara Luffy ngalahin Kaido ya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian gimana nih? Kira-kira ada pendapat gak ya Luffy harus ngalahinnya seperti apa? Nah, jadi itulah untuk spoiler kali ini. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Nah, jadi itulah untuk video ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Udah, video pamit, and I'll see you guys next time.